Ya memang kalau kita ngelihat sentimen itu, kalau menurut aku pribadi ya, Mm-mm. malah gini, Re, bukan soal si BOE-nya itu nge-bailout dia ngebeliin Mm-mm. obligasi ya, tapi ini malah Mm-mm. suatu tanda-tanda yang dari apa ya, dari apa ya? Kalau aku pribadi gini, dari waktu si The Fed itu rencana buat naikin suku bunga gitu kan, ya dia ngejar kayak begitu gitu. Menurut aku pribadi itu tuh nggak nyelesain masalah gitu. Ya nggak nyelesain Mm-mm. masalah. Kenapa ya? Kita tahu inflasi kan itu terjadi bukan karena dari apa nggak normal, nggak normal cuma karena dari apa dari si minyak itu gila-gilaan gitu kan, nyeret-nyeret kayak begitu kan, bener nggak? Mm-mm. Apakah dengan mereka naikin suku bunga yang gila-gilaan kayak begini, nyebabin harga minyak juga itu lu bisa slow down turun gitu kan? Ya, nyata kan Mm-mm. enggak juga ya, walaupun overall dia turun lah ya gitu. Benar. Iya. Ini yang gua takutin gitu, yang gua takutin sendiri ya dari Inggris ya, kejadian ini lucu juga gitu. Ya memang gua bukan ahli makro ya. Di satu sisi mereka naikin suku bunga, bener kan? Di satu sisi Mm-mm. mereka nge-bail out, bener nggak? Mm-mm. Betul. Ayo. Nah, Iya, di ini yang satu sisi dikhawatirin mereka itu ya juga gitu. nggak memberi insentif pajak, terus mereka juga memberi untuk nalangin harga electricity yang udah tinggi banget kan di sana harga listrik udah tinggi banget. Tapi di Iya, satu sisi mereka juga lihat oh butuh juga nih untuk mereka juga tujuannya itu mau menyelamatin mata uang mereka nih kurs mereka pound sterling kan kemarin itu nyentuh all time low ya. Jadi kayaknya emang right. niatnya juga untuk dalam short term ini juga untuk nyelamatin mata uang mereka nih. Karena kan kalau mereka jual bonds lagi, itu kan membuat yieldnya itu harganya itu naik nih, yieldnya jadi rendah kan ya kok. Jadi orang-orang itu nggak akan keluar dari bonds marketnya mereka gitu loh. Hmm. Maka itu Hmm. mata uang mereka bisa menguat lagi. Kayaknya dari Iya. mereka lihatnya dari segi itunya juga sih ya kok. Ya kemarin sempat ngelihat sih pound sterling sebenarnya dari year to date dari awal Januari dia udah melemah around 21 persenan ya. Itu jadi pound Iya, sterling terhadap udah, USD itu udah udah melemah 20. hampir 1 banding 1 nih. Yes, betul. Ya Iya. anyway ya yang sebenarnya yang gua takutin sendiri gitu kan cuma satu aja gitu kan. Ya bukan satu aja sih, itu problem gede gitu kan. Ya bahwa kita nanti harus ngelihat lu ada nggak sih negara-negara gede yang mulai bermasalah dengan pembayarannya itu, Re. Gitu. Ya Mm-mm. resesi nggak akan ngebuat market crash. Yang kalau menurut aku ya, ya lu slow down turun 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 yang bisa ngebuat market crash ya cuma satu, yaitu apa lu gagal bayar. Itu aja Iya. gitu kan. Nah kemarin kalau kita ya berapa bulan kemarin kan Pakistan gitu kan, ya Pakistan ya beda lah ya, itu nggak terlalu powerful gitu, bener kan, negara kecil gitu yang memang acak adut juga ininya apa pengelolaan negaranya kan. Nah nanti ya teman-teman harus perhatiin, oke ya mungkin di Eropa gitu kan, ya di Eropa harus dilihat negara-negara mana nih gitu. Inggris udah mulai itu kan, bener nggak, udah kebat kebit. Ya nanti kita lihat ada nggak nih yang apa yang nyusul-nyusul, bener nggak? Nanti seri pamungkasnya mungkin kalau menurut aku itu di Amerika. Bener. Ya itu. Kemarin juga sempat Nah, kalau teman-teman ada nonton IG live bareng Pak Farul, itu Pak Farul juga bilang kita harus tetap waspada di tahun depan itu kan sekarang permintaan buat batu bara kita tinggi, komoditas kita lagi permintaannya tinggi itu kan karena diakibatkan dengan hal yang tidak normal nih, tidak wajar. Mereka mau nggak mau beli dari kita bukan karena permintaan tinggi tapi karena ada supply disruption lah ya, shortage. ada Ya, globalnya. Nah, yang kita harus perhatikan ke depan itu nanti permintaan itu akan turun karena bukan karena mereka nggak butuh, tapi karena mereka nggak sanggup bayar lagi. Negara-negara itu nggak sanggup bayar lagi. Namanya krisis pembayaran nih atau krisis BOP, balance of payment gitu kerennya. Gitu. Jadi keren kita ya. Ya, juga ya. lihat nih negara-negara yang debt to GDP persentasenya itu kan sekarang juga udah tinggi-tinggi banget nih. Jadi utang Ah, negara udah makin tinggi, mereka dari negara mereka purchasing powernya udah makin melemah, udah gak sanggup bayar bahkan untuk kebutuhan kebutuhan pokok, kebutuhan pangan aja di Eropa, di Inggris itu mereka betul ya. udah krisis ya kok ya. Bahkan Ya, gak sanggup bayar listrik gitu. oke. Ada yang nanya Mm-mm. nih, ntar kita potong-potong Ya, dulu. Kok
Nanya dong, kalau RI rasio besar apa selalu menarik sebelum kumdet? Depends. Pertama itu RI-nya buat apa dulu. Terus yang Mm-mm. kedua, ujung-ujungnya itu RI di harga berapa. Ya, di harga berapa kalau yang memang murah banget gitu kan. Kayak misalkan tahun kemarin yang spektakuler itu tahun ini ya, yang spektakuler itu kan BBHI ya kan. Itu I Mm-mm. think the great success buat red Ya. issue ya BBHI gitu. Kenapa ya? Lu dikasih harga murah semua, bener kan? Nah Mm-mm. itu ya jadi jadi besar itu belum tentu jelek ya kayak ya lu sama kayak orang dagang aja lah kalau dikasih harga murah gimana bener kan. Ya, itu aja murahnya seberapa dalam bener kan itu Mm-mm. ya Ya, jadi oke. harus diperhatikan ya harga rights issue-nya, terus nanti eh, harga teoritisnya berapa, divaluasi berapa gitu ya kan. Ya Iya. benar. Oh, mungkin sedikit update makro lagi nih. Kan kita juga lihat hari ini sebenarnya yang menguat itu kita lihat komoditas kayak metal-metalan ini koreksi ya. Pada nggak kuat Hmm. yang bisa dibilang batu bara. Ini harga batu bara ini masih masih lumayan kuat nih ya karena dari kita lihat dari geopolitik ini makin tegang ya kok ya. Hmm. Karena kan kemarin beritanya itu pipa gas Nord Stream yang menyalurkan gas dari Rusia ke Eropa itu kan dibocor ya. Dan ini Betul betul. mereka jadi saling curigaan nih. Oh, ini Hmm. apakah ini sabotase atau apa gitu ya. Jadi makin panas nih konfliknya gitu. Nah, ini juga yang bikin harga gas itu balik naik nih, balik naik. Nah, maka itu batu bara sebagai substitusinya itu juga harganya kita lihat juga wah ini makin naik nih di saat ada berita resesi akan ada perlambatan demand ini batu bara masih bergerak menguat nih. Nah kalau Untung Nah, sendiri lihatnya gimana nih? Kayak dengan tadi yang kita bahas ke depannya akan ada potensi krisis balance of payment, negara-negara udah nggak sanggup bayar lagi. Tapi di satu sisi permintaan untuk saat ini, apalagi kan Eropa sekarang lagi krisis energi ya, dan juga mereka lagi udah mau musim dingin nih, di mana permintaan untuk sumber energi ini makin tinggi untuk ya. penghangat apa-apa. Untuk lihatnya gimana? Untuk teman-teman yang mungkin masih ada posisi di saham-saham komoditas ini, apa yang Ah, bijak nih saat ini? ini komentarnya lucu ya. Gua ini kok untung Jackie Chan apa Andy Lau, buset dah. Oh, Tuh, cocok ada loh. ada yang atau Hillary Haifa. Gini balik lagi ke batu bara itu ya. Ya kita juga tahu lah memang kalau story-nya itu kan seperti seolah-olahnya ya yang menggambarkan kan bahwa Eropa butuh banget, bener kan? Ya. Tapi kalau emang kita semua tahu nggak sih gitu kalau apa mereka ternyata udah ngebeli dulu gitu kan? Kalau lu jadi negara-negara di Eropa itu, menurut lu yang 4 bulan lagi, misal atau setengah tahun lagi itu masuk musim dingin, emang lu nggak akan prepare, Bre? Iya. Hmm? Benar Terakhir kan? sih, Nah, ya. ya itu udah gitu kita nanti ya itu kan jadi perdebatan kusir, bener kan? Ya satu sisi oke bagus, nanti oke gue bantah gitu kan, gue bantah, ya benar gue setuju sama itu. Tapi apakah mereka itu emang udah prepare? Bisa jadi mereka udah prepare, bener kan? Atau yang kedua, lu mau beli nggak punya duit, bener gak? Hmm, Bener kan? Mau beli benar. nggak punya duit. Nah, ya nanti coba kita cek lah gitu kan. Itu kan semua perdebatan kusir, nggak ada salah, nggak ada benar, bener kan? Sampai nanti Mm-mm. result itu benar-benar dibukain ke publik, bener kan? Nah, nanti Iya. kita coba cek deh, kita cek gitu ke apa? Ke grafiknya seperti apa, bener kan? Kan grafik nggak pernah bohong, bener kan? Iya Iya, nggak? iya Gitu. betul. Ngomong-ngomong gimana buminya? Buminya ya. Yang apa-apa Aduh, bumi. sebelum kita bahas bumi, kayak kita butuh sedikit berita baik deh. Karena tadi kan kita udah bilang nih, kayak sekarang market ini lagi lesu banget ya. Kita lihat dari volume transaksi, ini juga di bawah rata-rata cuma di 12T, yang biasa normalnya itu at least ada 15 ke atas lah ya. Nah, mungkin Ya. kedengaran klise nih, tapi sebenarnya ini jadi bikin kita sebenarnya harus bersyukur nggak sih kita ada kita ini di IHSG kita ini walaupun di tengah krisis global yang diberitakan di mana-mana kalau di media kita baca sekarang semua tentang resesi. Tapi kalau dilihat-lihat nih, kalau kita lihat dari
indeks global dari Kospi, Hang Seng, bahkan Dow Jones itu semua year to date itu sebenarnya udah minus 20 belasan sampai 20-an% nih. Bahkan India aja juga udah aja year to date-nya juga minus nih. Nah, IHSG year to date masih plus 5%. Dan juga kita lihat walaupun seminggu ini emang asing itu outflow ya kok. Outflow sekitar 3,5 triliun, tapi year to date ini di pasar ekuitas ini asing itu masih inflow itu sekitar 65 triliun nih. Nah, jadi Ya. belakangan ini kita juga lihat blue chip kita, big banks, Telkom ini juga sebenarnya pelemahannya mereka itu sebenarnya terbatas nih, atau mereka cenderung ya nggak se ekstrim kayak saham-saham yang bumi tadi atau saham-saham yang small cap siapa ya. Ya. Jadi bisa dibilang masih menarik gak sih kok kayak market kita ini untuk dipandang asing itu jadi kayak tempat parkir dana mereka, since kita kekuatannya masih ada di komoditas, kita data ekonominya masih bagus gitu kok. Setuju nggak? Sebenarnya kita Ya, satu. dibandingkan negara kita bukan sangat baik, tapi kita much better gitu dibandingkan negara-negara lain yang sekarang mau untuk kebutuhan pokok aja udah susah, terus mereka purchasing power-nya udah melemah banget ya kan, wah. Ya, ya kalau kalau itu kan narasi doang, bener kan? Narasi doang ya, kita sebagai masyarakat ya bener beruntung lah kita di Indonesia, bener kan? Cuma ya, tapi gue yakin gitu teman-teman ngedenger market talk, gue bukan pengen ngedengerin kita masih bisa makan, bensin kita apa pertalite naik itu tetap lo paling murah. Gue yakin teman-teman bukan pengen itu, bener kan? Nah, masalahnya itu portofolio kita semuanya pusing, bener kan? Bener. Nah, mendingan itu aja, ya kan? Narasinya udah cukup, Re. Bersyukur ya bersyukur. Cuma masalahnya portofolio ini kebakaran. Bener nggak? Ya. Nah, makanya kita harus tanya Pak Untung nih, di saat-saat seperti ini strategi apa sih yang pas? Mungkin di saat market sekarang seperti ini, suku bunga di mana-mana naik, bank sentral lagi agresif, terus pasti kan berbeda kan dengan ketika market lagi bullish. Oke. Kita langsung masuk grafik ya. Jadi teman-teman di sini silakan lo menikmati wajah cantik Rere dan lo nggak perlu ngelihat wajah gua seperti Wah, biasa. padahal Oke? hari ini banyak yang bilang Keuntung ini udah kayak Jackie Chan loh. Harusnya kebalik nih. Next time gantian ya. Oke, ntar ini jelas nggak ya? Apa blur? Oke, Cukup jelas saya. cukup. Oke, Kayak ini kita udah. pertama gini, kita tetap pertama gitu kita harus melihat dari rupiah kita, ya. Oke, Ya. dari rupiah terhadap US dollar. Nah, kalau kayak di sini akhirnya level, bentar. Oke, around level harga 15 ribuan yang jadi area resisten akhirnya itu dijebolin, ya kan? Ya dari secara price action kita tahu dari harga segini, oke, rally, correction, rapi banget, rally lagi, correction, terus ngebentuk higher low, akhirnya dia jebolin, ya kan? Ya berarti di sini ya chance-nya ya untuk target US dollar IDR itu bisa jadi bukan nggak mungkin dia akan nutup gap ya di gap di harga 16.200-an seperti itu. So mau gimana pun kalau kita mata uang kita melemah ya pastilah ya apa pasti uh, keganggu lah, bener nggak? Harga-harga juga nanti di kita kan naik juga, bener. Nah biasanya kalau kayak rupiah melemah, oke deh, lu kita cari deh yang ekspor gitu kan, yang kita yang cari ekspor, bener. Nah udah deh pasti lu nyambung-nyambunginnya gue yakin deh gitu kan, batu bara, love, bener kan. Nah ya kita nggak bisa, oke, story oke, semuanya, nah coba kita cek deh gitu kan. Kita cek daripada kita debat kusir, wah batu bara gini, tahu ya, ya kan nggak ada yang tahu, bener kan? Cerita doang mah cerita, bener nggak? Ya, Iya. market paling gampang ngebohongin kita dari story kan, bener nggak? Jadi Ya nggak? kita jangan hanya lihat dari sisi oh ini story-nya menarik ya, tapi banyak banget faktor yang kita harus pertimbangkan juga nih, Iya, seperti ya, grupnya, seperti teknikalnya. oke, ya satu-satunya ya lewat story gampang dibohongin,
bukan bohongin. Kenapa? Karena kita cuma terima story-nya itu cuma setengah-setengah, Re. Nggak full. Jangan Bener. sampai karena story membuat kita nggak objektif nih dalam Nah, pengambilan coba kita keputusan. cek. Oke, ini kita lihat NCF ya, Newcastle Coal gitu kan. Ya memang ini secara global, bukan harga batu bara Indonesia, benar? Oke. Nah, waktu dia nge-break level 436, dia sempat nge-shoot sampai ke 454, tapi ternyata di situ dia nggak bisa terbang ya. Actually yang Mm-mm. bentuknya seperti ini seharusnya sih, ini kan kalau kita ngomong ini ada namanya ascending triangle gitu kan. Ya. Ya, rata-rata biasa ascending triangle itu setelah dia nge-break konsolidasi langsung terbang lagi. Oke, tapi ya Ya. kemungkinan besar kalau dia mau terbang pun I think around cuma 500 sampai 550 gitu. Dan kenyataannya di sini udah 1 bulan lebih ya. Ini 1 bulan loh. Ya 1 bulan berarti dia emang nggak bisa ditutup menguat dari situ, Re. Mm-mm. Itu secara Newcastle-nya ya. Oke, Ya. terus kita cek deh patokannya ya teman-teman tahu, aku juga tahu bahwa nah, waduh, kok bukannya ITMG ini kan rupiahnya kan ujung buneng, bener nggak? Ya kan Mm-mm. nominalnya kan gede gitu, bener kan? Rupiah, oke kayak begini. Nah, kalau dari sisi ITMG dulu, karena kita tahu ini kan kalori yang paling tinggi, bener kan? Oke, kalau Mm-mm. dari ITMG, ya bener-bener ini rapi, ngebentuk higher low terus, bener? Nah, dia juga udah mulai koreksi. Benar, udah mulai koreksi. Coba kita cek ini karena ini weekly. Coba kita cek di monthly-nya. Ya. Oke, monthly-nya itu masih still aman. Ya, masih still aman. Berarti ya buat high kalori, ITMG ini masih oke, Re. Gitu. Keuntung. Nggak ada. Oke, mungkin mungkin sebelum kita ke emiten, mungkin kita lihat dari technical IHSG ya. Mungkin teman-teman sekarang kan Oke. IHSG koreksi sampai 5 hari berturut ya udah menyentuh supportnya kita nih. Jadi apakah potensi kedepannya gimana nih? Jadi sebenarnya besok itu juga krusial ya. Apakah dia akan breakdown atau masih sanggup rebound gitu? Nah, kalau Oke. Keuntung sendiri lihatnya part berikutnya di mana nih? Atau Keuntung siap menjemput IHSG di kita itu harus siap menjemput IHSG di angka berapa nih? Kalau misalnya teman-teman yang emang niatannya untuk investasi jangka panjang, Nah, yang masih posisinya wait and see sekarang gitu. oke, IISG. Nah, ini IISG gue buka ini candlestick-nya itu satu candle itu pakai time frame yang bulanan ya. Mm-mm. Oke, karena besok itu adalah the last day, benar kan? Nah, ya kita juga berharap-harap cemas bahwa moga-moga besok itu ada window dressing gitu, benar nggak, Rek? Ya, Ya. anyway, I don't think so sih kalau misalkan besok pun ada namanya window dressing gitu. Seandainya seandainya ada, terus IHSG di push di atas, bisa closing di atas 7.180, gue juga nggak cukup yakin ya, walaupun terjadi window dressing, Rek. Gitu. Oke, jadi ya kalau gue bisa berasumsi kemungkinan besar IHSG di bulan September ini akan ditutup dengan candle merah. Oke, dengan candle merah. Terus kita lihat juga bahwa di sini ternyata setelah dia sempat sedikit, oke, all time high, ya kan, ternyata ini cuma jadi false break, benar. Nah, kalau ngelihat Mm-mm. candlestick seperti ini di bulan September, berarti Oktober sendiri, ya, berarti di Oktober kemungkinan besar adalah arahnya itu ditutupnya nanti ujungnya itu ditutupnya harusnya melemah, Re. Gitu, Mm-mm. harusnya ditutup melemah. Ya, itu dulu ya. Jadi kita Mm-mm. nggak ngebahas seberapa lemahnya dulu ya. Nah, jadi Ya. kan intinya oke, kemungkinan besar Oktober itu ditutupnya kayak begini. Ya, nah tapi kan ini kan 1 bulan itu berat. 1 bulan itu kita Mm-mm. ada 4 minggu, ada 20 hari, benar kan? Oke, kita breakdown dulu. Oke, kita breakdown, sekarang kita di daily. Ya, nah garis putih ini yang tadi kita ambil dari monthly-nya ya. Oke, kita sekarang Ya. ngelihat di daily-nya. Oke, di daily-nya, so coba kita lihat bahwa ada nggak sih level-level area-area support yang bisa kita pakai untuk yang sekarang, yang deket-deket, benar. Ya. Gua nggak ngomong bahwa area support ini akan berhasil nahan. Ya. Seandainya pun ya, ini kan garis ini ya. Seandainya pun kalau besok itu ada namanya window dressing, ya, mungkin Mm-mm. besar dia cuma akan kayak begini doang, Rek.
ya technical rebound aja. Ya, technical Hmm. rebound nanti ujung-ujungnya dia akan terjadi koreksi. Ya, seperti itu. Mungkin level-level IISG yang perlu diperhatiin, moga-moga sih bisa nyampe sampai ke level 7160 sampai ke 7200-an, gitu. Ya, Oke, itu kalau seperti terjadi itu. technical rebound ya kok. Iya, ya tingkat technical reboundnya ini level harga 7.000 berapa 7.017 ini bisa bertahan nggak? Technical reboundnya ada di sini, oke? Mm-mm. Atau dia nyungsep dulu, habis nyungsep baru terjadi technical rebound, ya Mm-mm. itu dibreakin dulu, baru technical rebound. Nah itu kan bisa cuma ada dua alternatif gitu kan, benar nggak? Seperti Mm-mm. itu, ya. Jadi ya ini secara garis besarnya seperti itu, Re. Ya. Kalau prediksi aku sih nanti pelemahannya sendiri nggak akan terlalu dalam-dalam amat lah Kalau gitu kan. misalnya dia Cuma breakdown, market nggak akan. melemah sampai ke berapa kok? Kalau aku ya, Mm-mm. kalau aku melihat paling pun ya 6680 lah, 6 6680. Iya, 680 ya. iya, seperti Oke. itu. 6680-an lah. Mm-mm. Berarti Ya, cukup dalam ya. ya. Oke. Oke nih, mungkin oke, mungkin Gimana? kita lanjut ke topiknya. Nah, Ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman. yuk, paham apa? Yang tadi ada yang nanya, ITMG tadi udah dibahas ya kok ya. Ya, Mm-mm. Oke, jadi untuk ITMG ini gimana nih kok? Support resistnya di berapa? Ada pertanyaan. tutupan monthly-nya masih cukup, masih bagus. Mm-mm. Ya, ini masih bagus gitu kan. Bagus banget sih enggak lah ya. Bagus banget enggak, cuma dia berhasil ngebentuk apa higher high lagi dari bulan Agustus nih, Re. Ya, dari bulan Mm-mm. Agustus. Jadi I think kalau dia mau masih ada chance buat melakukan mengalami penguatan itu masih cukup gede lah buat ITMG. Oke, buat ITMG. Nah, kita cari level-levelnya. Nah, cari level-levelnya. Yang penting gini, kalau naik kan semua nggak masalah. Bener nggak? Iya. Yang masalah itu kan kalau turun, jangan sampai keasikan. Bener kan? Mm. Bener nggak? Nah, yang Iya. harus teman-teman perhatiin itu level harga eh, 40.800 ya. Mm-mm. 40.800 lu perhatiin. Atau kalau maksimal pun di harga 39.500 itu ya. Jangan sampai ngejebolin level itu buat ITMG. Oke, Ya, jadi tiga kan sembilan lima ratus lah. Kita ambil 39.500 aja deh. Ya, oke. Jadi kalau misalnya dia udah break dari itu, dia udah tidak melanjutkan uptrendnya lagi ya. Jadi kita iya, better harus untuk. hati-hati lah itu. Mm-mm. Mm-mm. Dia tetap uptrend, primary trendnya tetap uptrend, cuma di secondary trendnya gitu kan, lu bisa keseok-seok ya lumayan kalau lu kena gebok sampai ke harga 36.000 ya lumayan juga, bener kan? Ya, Mm-mm. gitu. Oke, ini Oke, udah mulai masuk nih pertanyaan-pertanyaan. Wah, ternyata masih banyak nih yang nanya komoditas. Kayaknya emang hmm, komoditas ini masih jadi andalan ya kalau untuk trading nih. Kalau PTBA gimana nih kok? oke, PTBA. Kita lihat PTBA. Apakah PTBA menarik? Bentar ya. Iya, Oke, nah PTBA. di uptrend line sampai kemarin itu nge-breakdown ya kok. Nah, ini udah nge-breakdown nih, masih ada garisnya. Benar? Mm-mm. Ya, ini masih ada garisnya. Ini nge-breakdown. Oke. Mm-mm. Terus
Oke, kita lihat dari monthly-nya. Nah, dari monthly-nya ini yang menarik. Ya, monthly-nya ini menarik nih. Ya, dia setelah dia rally bulan-bulan, akhirnya dia ngalih sideway. Jadi ya kemungkinan besar kalau ngelihat pola kayak begini, ini dia masuk kandang lagi nih, Re. Ya, masuk kandang lagi. Oke, yang bawahnya coba bisa digedein nggak ya? Di bawahnya levelnya harga 3.700-an, di atasnya 4.500. Kemungkinan besar PTBA itu cuma main sideway doang nih. Ya, dia sideway doang di around here. Ya, itu seperti itu PTBA. Cuma ya PTB ini juga menarik ya sebagai dividen stock. Salah satu saham yang membagi dividen yang lumayan besar kemarin itu di 16% ya, Mas. Ya, cuma hati-hati. Ya, hati-hati ujung-ujungnya lu kena gebok setelah ex-date-nya. Itu Iya, harus diingat ya. kalau Iya. teman-teman yang spekulasi ya, spekulasi jualan pas di saat semuanya juga jualan, ya itu tentunya bisa dihajar-hajar ya. Nah, rata-rata dihajar kok. Selalu seperti itu. Ya. Jadi ya intinya itu PTBA lu lebih ke arah sideway, lebih ke arah turun, mendingan lu cari area support. Jadi jangan nge-HK ya. Ini cenderungnya apa? Ini cenderung turun kok. Ya, ini liatin kalau kita ngelihat formasinya dari daily pun harga high-nya itu makin lama makin bawah, low-nya itu makin lama makin bawah. Jadi lebih ke arah cenderungnya lebih ke arah dia turun juga, Re. Iya. Ya. Ya ini yang kita bisa lihat di market ya, gitu. Ya. Oke. Nah, ini sideway gede juga terjadinya ya. Oke, itu PTBA. Oke, nextnya nih, apakah ADMR gimana nih kok? Oke, ADM. ini bapaknya dulu nih, Adaro. Ya, Adaro. Hmm, Adaro kan kita udah ngalami tutupannya cakep banget ya, all time high, bener? Ya, all time high, terus dia juga konsolidasi. Setelah dia rally, dia nggak masuk lagi loh. Ya, dia stabil di atas ini. Tapi kelihatannya, biasanya kayak begini, ini yang kebentuk di Adaro, oke, ini nih, TOA pattern. Oke, ini TOA pattern nih, megaphone pattern biasa. Nah, karakter megaphone pattern ini pengalaman saya, biasanya dia setelah dia nge-break high, wah orang mikir, waduh higher high nih. Ya biasanya habis higher high dia gebuk lagi. Habis turun, koreksi lagi, ngehajar lagi, lu kebentuk lower low, cut loss, habis cut loss lu naik lagi. Nah, biasanya kayak begini. Sideway-nya itu range-nya makin gede. Nah, ini jadi uh, ini salah satu clue aja buat nanti trading di Adaro. Jadi begitu higher high, lu taking profit gitu kan. Nanti begitu lower low, oke, lu beli dekat area support seperti itu. Ya, hmm, dia oke, butuh setelah dia rally kayak begini, dia butuh juga kok sideway kayak begini. Ya, oke. Jadi jadi ya mereka kalau kita membentuk kalau kita apa? jadi kalau gini Re, jadi kalau kita ngelihat sendiri gitu kan, story tadi kan batubara begitu menggiurkan ya bener kan? Ya Iya, Eropa lah gitu kan, mau musim dingin lah, pipa gasnya Rusia kemarin macet, bener nggak? Ya, nah iya. kalau kita ngecek di ininya, oke lah, berarti ya kemungkinan besar rata-rata itu mainnya di sideway area gitu. Ya Hmm, kalau dan itu memang dibutuhin oleh pasar. Kemungkinan besar menurut hmm, aku sih sideway. Ya, oke masuk ke anaknya, coba. oke. ADMR. Nah, ADMR ini kemarin akhirnya sempat breakout dari sideways yang cukup lama ya, terus kembali lagi nih ke kandangnya. Iya, balik lagi ke kandangnya. Ya, Hmm, harus sedikit hati-hati ya, gitu. Kenapa? Waktu dia nge-breakout, dia gagal lagi kan. Bener nggak? Ya, udah 2 kali ya kalau dia gagal, ya. gagal tembus resist yang 1985 ya. Ah, nah kalau kita ngelihat dari monthly-nya sih ya ini lumayan, Re. Setidaknya, oke pertama high-nya lebih tinggi. Moga-moga besok kalau dia bisa closing di atas harga 1870, ya. Nah, ini tutupan monthly-nya ini cukup oke. Seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata ini nggak bisa, nah lu harus jaga, lu batasan resikonya itu di harga, ambil low, harga low-nya yang bulan Agustus aja di level 1570 ya. Jadi kalau ini lu udah di bawah 1570, ini lu harus
reduce barang, lu cari area support berikutnya yaitu di harga 1020-an, Re. Ya, seperti itu. Ya. Ada pergerakan lumayan, cuma perkembangannya apakah positif banget? Enggak juga. Ya, Mm-mm. Oke, seperti itu. oke. Nextnya nih, tetap ada, pasti ada yang nanya nih, Bumi gimana kok? Oh ya, satu lagi ADMR mungkin buat batasan atasnya yang perlu perhatiin di level 2100-an ya. Oh ya, 2100-an. 2100-an itu ada resisten yang cukup kuat. Ya, Oke, dan oke. di sana juga ada gap ya kok, yang belum ditutup Ya. 2100. Tapi ADMR ini untuk long term karena dia ada smelter aluminiumnya ya. Balik lagi Ya, ya tapi kalau kan itu 2000, tapi kan 2023 smelter amoniumnya kan baru dibangun 2023 loh. Ayo. iya, iya. Ya kan? Wah, saya ingatkan, nah, kita itu Iya, selalu ketipu dan market itu melalui, bergerak story dulu ya, biasa. iya, kita itu Mm-mm. selalu gampang ketipu melalui story. Mm-mm. Nah, itu. Nah itu kan aluminium juga termasuk story electric vehicle ya, salah satu bahan baku untuk membuat baterai baterai untuk mobil listrik. Ya, tapi kan Mm-mm. masih lama, Re. Lama. Iya, bener nggak? Mm-mm. Masih lama. Bumi, oke, bumi Bu- manlinya ya udah pasti merah lah, ya udah pasti merah. Nah, teman-teman ini apa udah diingetin juga gitu kan dari level 187 ini ngebreak, udah jangan diladenin ya. Kayak turun-turun gitu kan, turun ya sekarang tinggal nungguin placement di 120. Bener nggak? Mm-mm. Oke, Betul. ini memang udah deket-deket area support. Ya, area-area supportnya ini ada dua nih ya. Round 100 sampai 116 ini area support. Di sini juga Ya. ada area lagi. Enggak area aku gedein deh ya. Namanya area yang harus gede lah. 122, 120 ini Mm, merupakan area support yang cukup kuat. 120. Oke, 120 buat ya. ini. Dan itu juga Ya, berarti harga-harga. kalau misalkan dia naik pun, lu jangan mikir kayak begini, jangan berharap lu kayak begini nih naiknya. Syung gitu. Nggak mungkin. Mm, Ya, pertama ada placement 120, itu kan ada adjustment nanti di EPS, bener kan? Ya, ya. jadi kalau misalkan mau nguat pun, oke, paling cetok, ini garis putih itu di berapa sih? Di harga 160 lah. Gitu, ini semua cuma dari teknik rebound doang. Kalau ini menguat gitu, tau nggak? Jadi nanti habis gini, nanti lu balik lagi. Ya, begitu. Ya, jadi Mm, ya intinya ya kalau kayak ini jangan pernah lu kejar harga naik-naik, ya lu trading-trading, dengan 160 lu perhatiin deh itu, level 160-an ya. Iya, Seperti jadi itu. udah nggak ada lagi nih, nggak, jangan sampai kita masih berharap bumi masih bisa ke 300 gitu ya, kok ya. Oh bisa, bisa. Cuma butuh waktu dulu gitu. Mau gimana pun ini corporate action placement 100 di harga 120 ini bukan placementnya ece-ece, bener nggak, Re? Jumlahnya kan gede Dua banget itu kan. puluh 24 triliun nih. Jadi kita juga nunggu RUPS-nya 11 Oktober. Iya, dengan placement segede gitu kan, itu corporate action yang gede banget gitu kan. Ya Iya, pasti market itu akan wait and see dulu gitu. Memang iya. placementnya bagus. Gue tahu bahwa itu akan lu equity jadi lu berbalik plus, bener nggak? Bener Iya. kan? Mereka Otomatis juga nanti menargetkan menjadi zero debt company kan ya. ya, udah jelas lah itu semuanya Besar bagus ya. semua, gue tahu. Ya, Mm-mm. itu memang ya. Cuma kan ya untuk menunggu itu sekarang ya ngapain gua beli-beli dulu, bener kan? Ya Iya. makanya di sini ya terjadi koreksi orang-orang pada taking profit dulu gitu. Ya, Mm-mm. Ya. nanti ini nih pada bisa spekulatif. Percaya nggak gua? Kok kalau kayak nanti kebentuk kayak begini, jangan-jangan ini apakah ini head and shoulder? Udah deh, gue sengaja gue takutin aja. Oh, gimana, Re? Wah, bisa juga. Aduh. Ya, Soalnya ini ya udah satu. jelas ya, setelah dia break level 180 180-an itu udah jelas downtrend nih ya. Jadi emang Ya, kalau koreksi downtrend gitu, normal lah. Ya udah support ya teman-teman gini support ya udah lewat kan kita udah nggak bisa ngomong lah ya kan. Yang perlu hmm, teman-teman perhatiin level 120 ini area support yang harus lu perhatiin. Moga-moga ini nggak jebol ya.
Semoga ini yang terjadi. Oke, lu koreksi lah ke satu technical rebound ke 160-an. Moga-moga kayak begini ya, Rea. Gitu. Iya. Oke. Oke, 120 perhatiin ya. Yuk, loncat jangan terlalu lama sama bumi. Oke, ada yang nanya juga nih, INKP Tekim. Hmm, Gimana nih kok? INKP waktu kalau itu juga sempat break dari sideways-nya, habis itu melemah, 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 sampai sekarang udah dekat supportnya lagi nih. yuk kita intip-intip INKP. Wes, ini kalau udah ada garis-garis gitu rapi diketik, berarti apa, Re? Nah kok, kalau misalnya, ini termasuk continuation nggak kok kalau misalnya koreksinya sudah sedalam ini nih? Masih, coba Koreksi. kita lihat. Masih, coba kalau kita buka di monthly-nya. Mm-mm. Benar nggak? Ini kan kandangnya kayak di sini. Benar kan? Mm-mm. Ya. Benar kan? Ini monthly-nya loh. Ya nggak? Ini monthly-nya. Ya, terus oke kita ngelihat gini overall apa sih? Bullish apa bearish? INKP. Ayo, Hmm, teman-teman. Bullish. 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 Secara gedenya bullish. Ya nggak? Ya. Ya, ini waktu dia turun dari harga berapa? Harga 17.500 sampai ke 10.000 gitu kan. Ya anggaplah lu beli lu beli bumi di harga 200, nah digaplok sampai ke harga 120-an. Nah, itu aja. Nah, ini nih Mm-mm. pin lu. Oke, nah ini ya begini ini masih wajar lah. Weekly kayak begini masih wajar. Monthly-nya juga kan eh monthly-nya overall pasti ditutup hijau. Nah, sekarang jadi area support itu kurang lebih di harga 8.600-an. Ya, Mm-mm. ini koreksi cukup cukup cakep banget kok ini. Ya. Kalau ini Oke. gue sih masih suka ya untuk Mm-mm. INKP gue masih suka. Ya, weekly-nya oke koreksi ini sehat kok. Ya. Oke, jadi bisa cicil buy dekat support 8.600 Ya, ya. ya. Arah Asal masih dia oke kok. down level itu. Oke, kalau Tekimnya gimana nih kok? Biasa kan mereka mirip-mirip nih pergerakannya. Nah, ini tekimnya harus ini ya. Gue kasih clue ya. Jadi gini, antara INKP sama Tekim itu kalau INKP itu lebih gede, lebih berat. Ya, karena rata-rata fund itu pegangnya INKP bukan Tekim. Nah, itu pertanyaannya Hmm. adalah kenapa gitu kan? Karena INKP kan lu langsung jualan lewat INKP. Kalau Tekim itu jualannya lewat mana? Lewat Oki. Okinya masalahnya kagak di konsolidasi. Jadi lu nggak bisa lihat langsung, Re. Gitu. Bahkan kita kalau kayak dari dulu tuh orang-orang pasar tuh ngomong ini Tekim kita nggak bisa ngeliat gitu kan. Tahu-tahu oh lu dari Oki gitu kan hasilnya berapa gitu kan. Bener nggak? Ya. Ini Mm-mm. jangan-jangan jualan kertas apa jualan sempak. Nah, kalau Glenn ngomong kayak gitu, kita nggak tahu katanya. Nah, jadi Mm-mm. INKP itu lebih berat. Ya, kenapa? Karena ya memang fun-fun juga ngambilnya IM, tapi bukan Tekim. Kalau Tekim ini barang market, ya barang retail lah gitu tuh nggak. Nah, Ya. secara overall sebenarnya kalau kita ngomong yang udah keluar dari kandang sih INKP lebih bagus ya. Mm-mm. INKP udah lebih firm. Tekim itu agak nggak sebagus INKP. Cuma kalau kita ngambil garis dari channel, nah INKP Tekim juga dia udah keluar nih, Re. Nah, udah ngebreak Mm-mm. nih dari garis warna ungu gitu. Jadi secara kok satu, dua, tiga, tiga, empat. Nah, jadi ya overall sih lumayan juga lah, walaupun gak secakap Mm-mm. INKP ya. Iya. Gitu. Oke? Oke. Oke, ini ada yang move on nih. Ada yang nanya ke sektor BUMN karya nih kok dengan proyek IKN. Bagaimana nih? Mungkin bisa kita bahas juga nih tentang sektor-sektor konstruksi nih. Nah, kalau itu kan masalahnya BUMN karya, kalau lu nggak nyebutin emitennya ya gue nentuin dong. WSKT, Wika, Adikarya, PTPP. Gini, Was, kita kan udah pasti ngorek isu, itu kan kurang lebih equity dari 30%, bener kan? Mm-mm. Ya, itu equity-nya, right isunya tuh 30%-an deh dari equity yang sekarang.
Jadi ya udah kita skip aja lah ya. Itu pasti nggak akan kemana-mana. Kalau red issue juga lumayan juga gitu. Oke, kita Hmm. ambil yang kita tahu kan adalah PTPP sama Wika yang paling gede, bener nggak? Ya. Iya. Nah ini PTPP ini setelah dia mencoba level harga 1000 lebih, 1030, nyata lu masuk lagi nyungsep lagi nih, ya Mm-mm. nyungsep lagi, Sering terus, dengar nah kalau iya mm-mm. tenang, kalau Anda ketipu oleh konstruksi, jangan khawatir, saya pun ketipu, saya juga jadi floating loss. Iya. Tapi emang kemarin itu juga bahas sama Overrule, konstruksi itu salah satu sektor yang sebenarnya lebih baik kalau kita hindari untuk trading-trading jangka pendek aja. Ini trading-trading aja udah sering keprank ya. Iya, benar, trading aja keprank gitu. Ya. Oke, ini PTPP level 850, 870 ini support ya. Mm. Moga-moga ini nggak jebol. Oke, kalau kayak jebol ya lu ngarah lagi ke area harga 800-an, Gitu. Sebenarnya sih kok persentasenya nggak terlalu gede ya untuk dari PTPP ya. Kemudian kita masuk ke Wika. Coba Wika. Ini saya masuknya ke weton, tetap juga kena, Oke. Ini Memang susah. Itu oke, Wika, Wika juga sama emang senasib, mm, senasib ya, Wika senasib. Oke, area support yang perlu diperhatiin di Wika itu di harga 850, Ya, oke. 800 Ini arahnya masih turun ya, 850 sampai 900 ini area support buat Wika. Ya, cukup oke. kuat harusnya. Ya Tapi lumayan kuat lah. mungkin sekarang sekarang ini kan lagi eranya inflasi tinggi, suku bunga naik. Ini juga sebenarnya sangat tidak menguntungkan untuk saham-saham konstruksi nih. Yang nature-nya mereka emang debt-nya itu sangat besar ya. Debt-nya itu bisa lebih dari 200, DR-nya itu 200% nih, dua kali equity-nya. Jadi emang mereka Oke. dari segi debt-nya itu sangat membebankan mereka. Ditambah juga kan mereka untuk raw materials-nya itu ada semen dan juga besi ya. Itu juga harganya juga lagi naik nih. Itu jadi juga bikin margin mereka terkikis juga nih aku. Ya kayak begitu gini lah. Gue setuju gitu bahwa Mm-mm. yang Pak Fahru sebutin itu benar gitu kan. Nah Mm-mm. cuma I think ya kalau ini my opinion ya. IKN Mm-mm. itu kalau gua sih ngebetting itu pasti jalan. Sebelum Pak Jokowi memang udahan dari presidennya gitu. Kan itu kan ya, kan dia nggak bisa 3 periode kan. Bener nggak? Mm-mm. Gitu. Jadi ya pelemahan yang terjadi di konstruksi gitu kan. I think kalau kayak memang lu udah keburu nyangkut di atas gitu kan, lu deket area support, menurut gua sih memang menurut gua ya, menurut gua pribadi, cuma memang nggak bisa lu anggapin kayak ini ya, kayak lu trading komoditi gitu. Lu deket-deket support ya lu beli aja, nanti lu mantu-mantu 15%, 20% lu ambil gitu. Ya. Emang ini Jadi, view-nya lebih lebih jangka panjang ya kok. Karena nah, IKN ya, kan juga proyeknya dikasihnya di tender proyeknya itu ya juga tahap. benar. Ini bukan Mm-mm. jangka panjang aja ini. Ini judulnya bukan jangka panjang, Ini panjang kali lebar. Uh, Ini panjang kali lebar, Oke, ini masuk nih was kita. Ya, was kita. Nah, was kita kan kita tahu mau red issue, bener. Nah, di sini mm-mm. kalau kayak kita kecilin, ini ada sideway, ini kayaknya ngebentuk continuous pattern bearish gitu kan. Nah, area support berikutnya itu harga 430 nih buat was kita, Gitu. Kalau ini combo lah. Ini lebih cenderung kalau mau mantul. Kalau dia apa ya, mantul pun gitu. Kalau sektornya mantul, I don't think so. Was kita itu akan kencang. Kenapa? Karena dia more at issue. Ya, yeah. Mm-mm. Oke. Okay. Yuk. Oke, yuk. Uh, Nextnya nih ada yang nanya tentang Digibank. Digibank. Ini ada yang nanya BBYB. Gimana nih kok? Nah, lebih Apakah enak kok itu. untung Kalau nanya tuh di Gbank apa langsung BBYB. BB?
Hmm. Wish. BYB kan juga mau rights issue jumbo ya, 5 triliun. Di mana Ah, kewajiban untuk memenuhi modal minimal itu 3 triliun nih. Dia itu sekarang equity-nya di 2 triliunan, tapi dia rights issue-nya sebesar 5 triliun. Nah, tapi oke. sekarang Ini nah, langsung nih teman-teman ngelihat kayak begini. Masya Allah, ini bentuk apa, Re? itu dari yang time frame, oh ya, daily ya. Hah? Weekly. Membentuk, oh, wah ini udah sangat downtrend sih ini. Ya, jadi ini arahnya lebih arah ke bawah lah ya. Iya. Gitu. Enggak lah, nggak perlu ngitung yang ini ya, teman-teman nggak perlu ngitung. Wah, ini head and shoulder, terus lu ngitung dari ini headnya, ini ke neckline-nya berapa, terus lu pindahin, ya mati aja. Enggak lah, nggak kayak begitu juga lah. Kalau kayak begini kan tarik, wah harga berapa nih? Harganya 345 gitu kan? Enggak juga lah, lu cari-cari area support aja. Sampai lu kan ini hampir mau akhir tahun kan, sooner later oke, mereka akan ini kok akan red issue, bener nggak? Itu yang jelas ya, udah ini lebih ke arahnya lebih ke arah ke bawah ya. Kalau kita tahu ini more issue dan ini cukup gede, bener nggak? Yang cukup Iya. gede, kita semua tebak-tebak berhadiah nih, Re. Harganya berapa red issue-nya, bener kan? Nah, sekarang coba kita pakai logik. Kalau berandai-andai nih, Rere pemegang saham gede di BPYB, salah satunya nih, Re. Anggap aja lah lu punya deh, misalkan total-total 3%. Lu kan tahu dong more issue kan? Bener kan? Lu Iya. suka sama BYB, lu suka tuh masih kucing gitu. Ya. Ya apalah story-nya cangcincong bagus lah pokoknya lu demen nih gitu. Ya lu demen. Coba logiknya. Mau red issue. Oke, lu punya 3%. Ya, lu punya 3% tapi lu masih punya cash banyak. Nah, ya. Benar? Nah, lu mau beli di pasar apa lu mau debus red issue? Hmm, Logiknya aja. Udah pasti lu nunggu dulu red issue. Kenapa? Itu kan kalau lu nggak tebus lu terdelusi, bener kan? Red issue kan sama aja lu ditodong, lu minta duit, bener kan? Kalau lu nggak mau ya gua delusi, bener kan? Nah, lu sebagai pemegang saham gede nih, ini orang kaya nih, Rere gitu. Lu mau ngembat di pasar? Nggak akan. Lu kan tungguin sampai ya duitnya lu siapin buat tebus red issue, bener kan? Ya, nanti ya, atau bisa jadi juga kalau misalnya ternyata kurang nih Rere, aduh 3% masih kurang nih gitu kan. Ternyata lo dapet bocoran nih, red issue ini harganya ternyata dikasih bawah nih, ya. Itu lagi baik nih gitu kan. Lagi baik dikasih harga bawah. Wah, gue pengen lebih gede, barulah lu embat di pasar, bener kan? Supaya iya. apa? Supaya lu nanti bisa tebus red issue-nya jauh lebih gede, bener dong? Seperti itu ya. Jadi dari technical itu bisa kita berpikir secara logika. Ya. Jadi technical Oke. itu bukan cuma garis-garis doang. Ya. Jadi kita tuh harus tunggu dulu ya pengumuman rights issue-nya, detailnya Ya. bagaimana dulu ya, kok. Kalau sekarang secara Iya. teknikal gimana nih, kok? Kayak Ya turun lah. bisa ada kemungkinan reversal nih Nggak di ada. Nggak ada. Udah nggak usah banyak sekarang. narasi. Nggak ada. Duit siapa Re, yang mau beli? Ya tadi aja berandai-andai kamu orang kaya punya 3% mau lu beli di pasar. Ngapain? Bener nggak? Ya. Apalagi Iya kan? sekarang dari global, sentimen untuk saham-saham teknologi kita lihat dari Nasdaq, dari Hang Seng Tech Index semuanya lagi koreksi koreksi ya, dimana Ya. sekarang lagi agresif naikin suku bunga, mau nggak mau yang terpukul paling dalam itu teknologi nih, saham-saham teknologi. Ngomong-ngomong teknologi kok, Goto menurut kok Untung gimana nih? Coba kita cek. Kalau Goto kan ada satu lagi kan, Re. Bener kan? Kita kan orang-orang market, wah. Waktu itu kan, ingat nggak waktu di bulan apa? Penutupan Eh, itu bulan apa? itu pantulannya. Mei. Ya, waktu itu kan lu gabruk-gabruk gitu kan. Nah, moga-moga nih, siapa tahu itu kan yang di Senayan. Ya. Siapa tahu nih market makernya ketakutan lagi gitu kan. Waduh, daripada gua dibawelin sama para Senayan gitu kan. Nah, tutupan ini kan Telkom jadi rugi, bener nggak, Re? Iya, Telkom 270 ya siapa tahu gitu kan. Bener nggak? iya. Itu yang Nah, kalau dipakai sama sekarang kita ada kan. mulai spekulasi lagi nih,
kalau Telkom kan punya di harga 270-an asin, sekarang udah di 250-an, mau spekulasi kapan sih timing yang bijak untuk masuk kok? Oh ya, untuk Goto ini dia juga lock up periodnya itu akan dibuka November ya. Jadi 2 hari lagi akan dibuka, uh, di mana dia kan ada program mesop ya. Jadi karyawan-karyawannya dan juga venture capital itu udah bisa melepas sahamnya nih. Jadi sebenarnya juga bisa di wait and see dulu sih. Nah, udah berarti kalau kayak gitu kita cek aja ya kan. Besok window Mm-mm. dressing hari terakhir, bener? Kalau harga Ya. Telkom punya modal di 270, berarti lu paling banter pun ya tutupan deket-deket situ doang, bener kan? Ya, Mm-mm. ini kemarin sih, kalau kemarin ngelihatnya tuh, waduh, lu hari apa hari Rabu di push ke atas, mau moga Kamis Jumat ditarik sampai ke yang ini Ya. deh, harga 270, 280 lah, 280, 290. Tapi kelihatannya kayak begini, hari ini lu dibanting gitu kan, paling banter besok ya lu kalau misalkan pun ada ngegeber ke atas, paling banter juga ya 276 lah. Yang penting kan lu ditutup di atas 270, bener gak, Rek? Iya. Ya Jadi kan, itu jadi nggak akan terlalu jauh. spekulasi untuk window dressing ya kok ya. Dan nggak menarik. Mm-mm. Ngapain? Dari 250 kalau iya ada. Kalau iya ada loh. Ya, Iya, oh ada. bener nggak? Ini juga Iya, kalau kalau dari dia ada. Ya ada pun kalau gua gitu, kalau memang benar itu yang dijadiin isunya gitu kan. Oke, modal Telkom udah 270 gua tutup aja 276, 274 juga beres. Bener kan? Hijau. Ya. Nah, sekarang harga 250 ya. Ya gimana? Bener kan? Terlalu enggak lah. Dan kalau kita ngelihat di mandinya gimana, ya ini harus check out juga sih, Rek. Mm-mm. Ya, ini monthly-nya kayak begini. Ya, overall ya lu masih bisa turun juga nih. Ya. Iya. Oke, jadi kita di watchlistin dulu aja ya, jangan langsung masuk karena emang dia itu jangan kita patokannya satu candle hijau, oh itu bakal akan reversal langsung nih. Ya tergantung. Kalau candlestick-nya lu lihatnya monthly ya confirm. Kalau lihatnya cuma daily doang ya nggak confirm. Iya, Bener nggak? Ya. iya. Oke nih, mungkin terakhir deh, udah mau nggak berasa nih, udah jam 9 juga ya. Ini nih, MDKA Harum. Wah, MDKA hari ini breakdown nih ya. MDKA is not a good sign. Ya, nggak terlalu bagus, Re. Mm-mm. Nah, ini kalau MDKA ini kan dia breakdown support kuatnya ya kok. Jadi, Ya, apakah ini teman-teman yang mungkin masih hold, apakah ini ada kemungkinan false break atau ada sebenarnya ini udah harus cut loss nih karena ada bisa potensi melemah lagi kok. ini ada potensi melemah. Kalau kita ngelihat dari tutupan monthly-nya seperti ini, dihajar lu merah, ya, dihajar merah, jadi potensi buat turun itu jauh lebih gede daripada naik. Nah, apakah turunnya itu bakal menakutkan? Ya, I don't think so juga sih, gitu kan. Paling juga lu misalkan ke harga 3.500 lah, sampai ke harga 3.200-an, paling cuma arah sana. Tapi ya yang jelas ini lebih ke arahnya, ke arah probabilitas buat koreksi itu lebih gede daripada buat naik. Ya. Oke, iya. Oke, kalau Harum gimana kok? Oh, masih ada ya? Ya, jadi teman-teman yang punya MDKA di level sekarang ini kan dia udah confirm break nih. Ya, jadi lebih baik dilepas dulu. Mungkin kita bisa tampung di harga lebih bawah ya support berikutnya. Kalau Harum better. Harum better. Ya harum better, cuma ya apakah bagus banget? Enggak juga, ya. Enggak juga. Tapi yang enggak apa, enggak sebudrek MDKA lah closingannya. Oke. Harum ya, oke kelihatannya sih bakal dikunci aja lah. Oke, level 1460 lu perhatiin ya. Itu batas atasnya itu ya ini 1950, Re. Ya. Kenapa kalau kita ngelihat, coba kita ngelihat jangan pakai monthly ya, kita lihat pakai daily deh. Nah, ini nih Re, problemnya tuh di sini nih. Coba lihat ini nih. Ini satu.
dua, benar. Begitu ini jebol nih, ini tiga, begitu jebol longsor. Ini empat, ini apa lima, ini apa ini tembok apa ini benteng Takeshi. Nah ini dari ya kita udah ngelihat juga udah lama juga gitu kan. 18 level berapa level 1960 5 ya 1960 1950 ini benteng gila ini nggak bisa dijebolin Re. Jadi wajar Iya. aja kalau ini lu koreksi dulu gitu. Kalau kayak ngelihat kayak begini ya lebih ke arah koreksi dulu sih Re gitu. Ya, oke. Okay? Oke. Oke. Seperti itu. Mm-mm. Ya, baiklah. Untuk ya seperti biasa kita di akhir kita tanya ke Untung nih, apa nih ya sebenarnya yang menarik? Tadi kan kita banyak bahas yang wah ini teknikalnya harus kita lebih baik kita tinggalin dulu gitu. Nah, Nah, yang ya sebenarnya menarik apa nih? sebenarnya simpelnya gini aja lah. Kita berharap besok semoga benar-benar ada window dressing dulu nih buat tutupannya di kuartal ketiga, bener kan? Ya, Mm-mm. buat seperti itu. Nah, kalau tadi kita ngelihat secara overall IISG ya menguat, tapi ya menguatnya cuma technical rebound doang, nanti akan dilanjutin penurunan. Ya berarti strategi kita, lu mau di saham apapun gitu kan, ya eh, overall mayoritas berarti lu jangan buy on breakout. Lu naik-naik, cari resisten, lu reduce barang. Lu mau beli, ya oke lu tunggu turun dekat support baru lu beli. Ya, seperti itu. Besok dulu aja gitu. Kenapa? Ya udah jangan terlalu jauh. Kenapa? Mikirin terlalu jauh nanti malah nggak dilakuin loh ya. Bener nggak? Iya. Iya kan? Ya, Ya, semoga ya malam ini kita doa sama-sama semoga besok ada namanya window dressing bener kan sehari ceprot lah gitu ya SG tutup lah 1,5% 2% bener nggak? Ya kita cabut bareng-bareng kurangi barang ya gitu. Oh ya udah ini juga Re sama teman-teman sekalian aku pamit. wah, Jadi ini adalah IG terakhir. Nah, tapi senang. Ini IG terakhir dengan title aku sebagai area manager Trimegah. Bener kan? Nanti minggu depan kita tetap IG live. Bener nggak? Tapi benderanya aku langsung pakai bendera aku sendiri. Gitu. oke. Oke, jadi Ini teman-teman aku ucapin thank you banget nih buat Rere sama ya tim Terima Idea sama manajemen pusat ya aku ucapin terima kasih gitu kan. Ya, ya kita tetap kerjasama walaupun udah beda bendera doang, bener nggak Re? Ya, sekarang aku iya. pakai benderanya bendera aku sendiri. Ya kan, Wah, tapi ciri kita kita tetap ucapin kerjasama. banyak Oke. terima kasih. Buka kolom komen deh. Pasti ini banyak kesan dan pesan nih dari teman-teman mungkin ya. Malam yang emosional ya. Tapi ini bukan tentunya kita ke depannya masih akan IG live bareng ya, Boy. Oh iya pasti, cuma Ya, benderanya doang diganti, bener kan? Benderanya apa? Company lain? Oh enggak, company gue sendiri kok. Itu kan ya, untuk stok akan gue jalanin. Itu seperti itu. intinya kita Ya, sama-sama di market mencari cuan ya. nah, mencari cuan, menjaga resiko gitu. Jadi ya, sebenarnya intinya sendiri jangan sampai kita wah cuan gitu kan? Enggak juga gitu kan? Bener nggak? Atau kayak misalkan, oh pasti kok untung tuh cuan? Enggak gitu. Kita kita omongin bahwa aku sendiri nggak pernah mau namanya flexing ya Rea. Mm-mm. Ngapain flexing gitu kan. Overall market kayak begini, market tahun ini kita emang berat juga gitu kan. Kita berat juga gitu Iya, kan. Ya sebisa mungkin ya kita cuma bisa ya udahlah minimalin resiko lah gitu. Bener nggak? Kan nggak mungkin dong. Ya oh karena di layarnya kok untung terus hijau semua ya gue juga pengen Re. Ya tetap lah. Lu ngelihat merah ya di gua pun pasti merah, bener kan? Ya di lu hijau gue pun tetap hijau gitu, bener nggak? Ya, jadi ya keuntung ini overall sebenarnya gitu. sangat apa adanya ya, bukan cuman kayak yang ditunjukin itu cuannya doang, tapi Oh enggak. bener-bener berproses bareng teman-teman semua nih. Aduh, Ya, emosional. walau walaupun berat, bener kan? Ya walaupun tahu apalagi kita ngomong tahun ini tuh berat banget itu, bener kan? Ya waktu kita kita kena badai itu badai after Lebaran, bener kan? Gabruk gitu kan? ISG sampai sekarang itu naik. Problemnya adalah kita semua rata-rata majority adalah kita pegang itu nih ekonomi, bener kan? Bener. Bener kan? Waktu itu sempat naik itu kan karena Goto yang ditarik, bener kan? Iya.
Ya kan, goteng ditarik, masalahnya lu punya goto apa kagak waktu itu? Kagak, walaupun ya all time high, apa udah ngedeketin high lagi. Ya itu bener kan? Ya kita bukan trading index gitu kan. Ya itulah yang mau di apa ya, yang harus kita perhatiin gitu.